Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, siswa sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jadwal kita pada kesempatan kali ini, maka pelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu akidah akhlak. Akidah akhlak. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, sebelum kita memulai suatu pelajaran, ya, kami berharap kepada seluruh siswa untuk berdoa terlebih dahulu, mengikhlaskan segala niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa betul-betul kita pahami, sehingga kemudian bisa kita amalkan di kemudian hari. Karena ilmu itu sekalipun ya hanya dipelajari tetapi tidak diamalkan, maka dalam pepatah mengatakan ilmu itu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Makanya hasil dari ilmu yang kita dapatkan, adik-adik sekalian, kita harus amalkan. Agar apa? Ya agar bermanfaat untuk orang lain. Jadi bukan hanya untuk diri kita pribadi, tetapi juga bagaimana supaya ilmu itu bermanfaat untuk orang lain. Maka judul kita pada kesempatan kali ini adalah akhlak terpuji kepada diri sendiri, yaitu berilmu. Ya, sekali lagi, judul kita pada kesempatan kali ini yaitu berilmu. Ya, berilmu merupakan salah satu akhlak yang terpuji kepada diri sendiri. Baik, akhlak terpuji kepada diri sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah berilmu. Ya, yang kedua kerja keras. Yang ketiga adalah kreatif. Dan yang keempat adalah produktif. Inilah 4 akhlak terpuji kepada diri sendiri yang akan kita pelajari pada semester ini. Sekalipun sebenarnya banyak sekali akhlak-akhlak terpuji kepada diri sendiri, tetapi yang kita pelajari pada kesempatan pada semester ini, pada kelas ini hanya 4 saja. Ya, yang pertama tadi adalah berilmu, yang kedua adalah kerja keras, yang ketiga adalah kreatif, dan yang keempat adalah produktif. Ini 4. Ya, adapun yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah berilmu. Ya. Baik, pada pembahasan berilmu ini ada 5 konsep atau 5 pembahasan penting. Yang pertama adalah pengertian berilmu itu. Kemudian yang kedua, pentingnya berilmu. Kemudian apa dalil berilmu. Dan yang keempat adalah manfaat berilmu. Dan yang kelima adalah ciri-ciri orang yang berilmu. Baik, kita lanjutkan. Jadi saya berharap semua adik-adik sekalian memperhatikan. Tidak ada yang melakukan aktivitas lain selain memperhatikan. Karena pembelajaran kita ini tidak secara tatap muka, makanya perlu perhatian khusus karena di akhir pelajaran kita ada evaluasi. Nah, kalau kita tidak atau adik-adik sekalian tidak memperhatikan dengan baik, dengan seksama, maka tentu ya sangat rugi, dan tidak akan mengetahui apa jawaban di akhir pertemuan kita, karena di akhir pertemuan ini ada evaluasi. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Baik, kita kembali kepada laptop. Yang pertama adalah pengertian ilmu. Apa sih pengertian dari ilmu itu? Ya, apa sih pengertian dari ilmu itu? Ya, kita sering-sering mendengarkan ilmu, tetapi terkadang ada seseorang yang tidak tahu apa itu ilmu. Ya, dan ilmu banyak sekali pengertiannya. Ya,
banyak sekali pengertiannya. Tapi yang sesuai dengan muqarrar kita, sesuai dengan buku, ilmu berarti pengetahuan. Ya. Ilmu berarti pengetahuan. Ya, seseorang dikatakan berilmu, ya, dikatakan berilmu, memiliki pengetahuan apabila memiliki kemampuan atau kepandaian tentang sesuatu. Ya. Jadi seseorang yang memiliki kepandaian, kemampuan, maka dia dikatakan orang yang berilmu. Itulah pengertian ilmu sesuai dengan muqarrar kita. Ya. Di sekali lagi saya ulangi, ilmu itu berarti pengetahuan. Ya. Nah, nanti seseorang itu dikatakan berilmu apabila memiliki kemampuan, ya, atau kepandaian tentang sesuatu. Ya. Kemudian yang kedua, pentingnya atau apa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan. Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tentu dia wajib memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebaikan, kebahagiaan di akhirat, maka tentu dia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka tentu dia harus memiliki ilmu. Ini adalah pentingnya ilmu kehidupan bagi manusia. Ya, jadi kalau kita ingin bahagia di dunia, tentu kita harus punya ilmu. Tidak ada seseorang hidup di permukaan bumi ini yang tidak mau bahagia. Semua pasti ingin bahagia. Nah, untuk mendapatkan kebahagiaan itu, adik-adik sekalian, tentu kita harus berilmu. Ya, kita harus berilmu. Bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan itu kalau kita tidak tahu bagaimana mendapatkan kebahagiaan? Ya, kita harus ada ilmu yang harus kita miliki supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Ya, jadi harus ada ilmu untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya. Kemudian kalau kita ingin bahagia di akhirat, tentu kita harus mempunyai ilmu juga. Ya, ilmu agama. Ya, kita harus mengetahui bagaimana kita sholat. Kalau kita hanya mengetahui sholat, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar menurut Islam, maka kita akan sesat. Dan kebahagiaan akhirat kita tidak akan dapatkan karena tidak ada ilmu untuk mempelajari itu. Ya, jadi kita harus punya ilmu. Ya, bahagia di dunia dan akhirat kita harus punya ilmu. Itulah pentingnya ilmu bagi kehidupan. Kemudian selanjutnya adalah dalil tentang berilmu. Ya, dalil tentang berilmu. Ya, di dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, silakan nanti dibuka dan ditulis. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa ayat yang pertama turun adalah ayat tentang perintah untuk membaca. Ya. Jadi ilmu itu kita nanti dapatkan ya, ketika kita sudah membaca. Sekalipun ya terkadang juga kita mendengar, tetapi terkadang juga kita mendapatkan ilmu kalau kita membaca. Ya, jadi bukan hanya sekedar pendengaran saja, tetapi butuh butuh pembacaan, membaca sesuatu ilmu sehingga ilmu itu bisa ya kita terima. Ya. Dan seterusnya. Ya, jadi silakan nanti dibuka dalil tentang berilmu ini, silakan dibaca dan juga artinya ayatnya dari ayat 1 sampai 5 dalam Quran surah Al-Alaq. Kemudian manfaat ilmu, ya. Manfaat ilmu. Ya. Kalau tadi kegunaan ilmu dalam kehidupan, sekarang manfaat ilmu itu apa? Yang pertama untuk memperoleh kepuasan batin. Ya, kalau kita sudah berilmu, insya Allah batin kita akan puas. Yang kedua, dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik. Ya, tentu berbeda orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Berbeda sekali. Yang ketiga, dapat melaksanakan ajaran agama secara benar. Ya, ini saya kira ini yang paling penting. Ya, kalau dunia mungkin kalau tidak berilmu mungkin bisa diwajarkan. Tetapi kalau agama
Tidak bisa. Semua orang dituntut untuk bagaimana supaya belajar agama, memahami agama sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Ya, karena agama ini merupakan pedoman kita, ya, bagaimana kita hidup di permukaan bumi ini. Ya, apa perintah-perintah Allah yang harus kita laksanakan dan apa larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jauhi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat ilmu yang selanjutnya adalah terangkatnya derajat seseorang. Ya, terangkatnya derajat seseorang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi itu keutamaan orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang yang memiliki gelar sarjana itu berbeda dengan orang yang tidak memiliki sarjana. Ya. Sekalipun ya sebenarnya mereka lebih pintar, tapi secara akademik ada gelarnya, maka orang biasanya lebih mendengar kepadanya. Ya. Jadi menuntut ilmu itu butuh usaha, butuh biaya yang harus kita keluarkan. Ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang berilmu. Ya, ciri-ciri orang yang berilmu yang akan kita sebutkan di sini itu hanya 4. Ya, sekalipun sangat banyak sekali. Tetapi sesuai dengan muqarrar kita, sesuai dengan apa yang diberikan kepada kita, ciri-ciri orang yang berilmu itu ada 4. Yang pertama adalah memiliki semangat untuk menguasai ilmu. Jadi orang yang malas-malasan, maka kita bisa menganggap bahwa dia ini ya tidak berilmu karena malas. Tetapi ada juga orang yang malas tetap berilmu. Ada saja, tetapi tidak banyak. Ya, ada tapi tidak banyak. Sekalipun ada, tetapi kita katakan tidak banyak. Ya. Jadi memiliki semangat untuk menguasai ilmu. Jadi harus ada gairah, harus ada semangat untuk menguasai ilmu. Ya. Ciri yang kedua adalah rajin mendatangi majelis-majelis ilmu. Jadi orang yang sering-sering rajin ya mendatangi majelis-majelis taklim misalkan, atau sering melanjutkan pelajarannya baik di jenjang sarjana, di jenjang pasca dan seterusnya ya, apakah di tingkat SMP juga begitu, kemudian dilanjutkan lagi. Jadi dia harus mendatangi majelis-majelis ilmu apapun itu ya, selama dia baik untuk kehidupannya, insya Allah ya, akan baik untuk. Kemudian yang ketiga, berani berkorban ya, berani berkorban dan tidak memikirkan biaya untuk menuntut ilmu. Jadi harus berkorban ya, mulai dari fisik kita, kekuatan kita, waktu kita, begitupun biaya. Yang paling penting ini adalah biaya ya, karena sekarang ini ya sekalipun banyak beasiswa, tetapi syarat untuk mendapatkan beasiswa itu sangat sulit. Nah, makanya kita harus siapkan dana untuk mempelajari ilmu itu sendiri ya. Dan dikatakan dalam pepatah bahasa Arab bahwa akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali ada 6 ya. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'umbika an tafsiliha bi bayani. Yang pertama adalah zaka'u, harus ada kecerdasan. Wa hirsun ya. Wa hirsun ini adalah kesungguhan ya. Wa ijtihadun, kesungguhan. Wa dirhamun adalah dana, harus ada biaya. Wa suhbatul ustad ya, harus menghormati guru. Wa tulu zaman, dan menuntut ilmu itu sangat jauh atau panjang waktunya. Ya, sekira ini pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jika ada nanti pertanyaan silakan dicatat, kemudian silakan disampaikan di akhir pertemuan kita. Kemudian kita memberikan evaluasi. Yang pertama, silakan ditulis atau silakan dilihat di layar, kemudian ditulis dan diserahkan ke kami setelah pelajaran kita. Yang pertama adalah silakan ditulis 1. Menurut bahasa ilmu itu berarti. Itu pertanyaan pertama. Saya ulangi. Menurut bahasa ilmu itu berarti titik-titik. Yang kedua, mengapa manusia membutuhkan ilmu dalam kehidupannya? Saya ulangi. Mengapa manusia membutuhkan ilmu dalam kehidupannya? Yang ketiga, tulislah Quran surah Al-Alaq ayat 1-5
yang menjelaskan tentang perintah menuntut ilmu. Saya ulangi, tulislah Quran surah Al-Alaq ayat pertama sampai kelima yang menjelaskan tentang perintah menuntut ilmu. Yang keempat, sebutkan 3 manfaat ilmu bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Saya ulangi, sebutkan 3 manfaat ilmu baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Yang kelima, sebutkan 4 ciri-ciri orang yang berilmu sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Saya ulang, sebutkan 5 ciri-ciri orang yang berilmu sebagaimana yang telah kita pelajari tadi. Ya, barangkali itulah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita pada kesempatan yang lain. Dan saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.